Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekalipun di rumah. Kami percaya Tuhan juga hadir bersama Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun kondisi kita masih seperti ini, namun kami percaya Tuhan punya maksud yang baik untuk mengubah hal yang tidak baik menjadi hal yang kurang baik, kurang tidak baik menjadi baik. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah bersama, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Oke? Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang rahmani dan rahimi, aku percaya kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, tidak pernah berhenti untuk memberkati kami dengan firman-Mu, dan kami menyambutnya dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kebajikan dan kemurahan Allah selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan atas kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ketika kami membaca, merenungkan, dan melakukannya. Kami percaya ada berkat khusus yang kami akan terima, yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, dan marilah Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan pengertian, supaya kami bisa mengerti sabda firman Allah ini dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tawari 16. Kitab 1 Tawari 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. 1 Tawari 16 ayat 24 sampai yang ke-27. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ayat yang ke-27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan pagi hari ini saya beri judul, saya beri tema dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dalam 1 Tawari 16 ayat 24 sampai yang ke-27, yaitu waktu ini waktunya menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya ulangi, waktu-waktu ini adalah waktunya menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Waktu-waktu ini kita adalah waktu untuk menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan pagi hari ini, dengan berbagai keadaan yang terjadi, jangan sampai fokus kita berubah. Jangan sampai fokus saudara dan saya teralihkan. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dan mulia itu. Amin, saudara. Kita dipanggil untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang ajaib dan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Bukan menceritakan pergumulan-pergumulan saja. Bukan menceritakan keadaan-keadaan seperti ini dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi apa yang Tuhan mau kita nyatakan. Daripada kita ceritakan tentang pandemi, tentang COVID. Lebih baik kita menceritakan tentang keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa-masa seperti ini. Amin, saudara. Dan pagi hari ini saya percaya firman Tuhan juga menuliskan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya percaya kita sudah dipanggil. Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena Tuhan punya maksud, supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu sebabnya saya katakan hari-hari ini adalah hari-hari kita, waktunya kita untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Daripada kita menceritakan hanya pergumulan, persoalan, dan keadaan situasi yang hari-hari ini banyak menekan, menakutkan, mencemaskan. Dan saya percaya, ketika kita menceritakan tentang Tuhan, iman kita akan tetap teguh. Pengharapan kita akan semakin besar. Bahkan kekuatan kita akan semakin meningkat ketika kita menceritakan semua kebaikan Tuhan. Saudara tahu, ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka imun dalam tubuh kita akan semakin kuat. Sehingga semua virus bakteri tidak akan bisa menyerang hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dan orang-orang yang menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, ada orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan senang perbuatannya itu diceritakan bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi bangsa kita Indonesia. Dan kita adalah bangsa yang terpilih. Ingat, saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Bangsa pilihan Allah, bukan bangsa yang dibuang. Tetapi kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Sehingga pilihan Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memilih keluarga saudara, Tuhan memilih suami saudara, Tuhan memilih istri saudara, Tuhan memilih anak-anakmu, bahkan cucu dan menantu saudara. Dipilih oleh Tuhan dengan tujuan supaya kita sama-sama sepakat untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Bukan menceritakan penderitaan kita, tapi menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, apa saja perbuatan ajaib yang harus kita ceritakan? Apa saja perbuatan Tuhan yang baik yang harus kita sama-sama ceritakan bagi banyak orang yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan iman, yang hari-hari ini sedang mengalami kegoncangan. Ya, yang pertama, kita mengakui kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi kita harus menceritakan dengan cara kita mengakui perbuatan baik yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Supaya dunia mendengar, supaya orang mendengar, supaya teman-teman kita mendengar bahwa Tuhan itu baik. Perbuatannya itu besar dan dahsyat karena kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian, menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan saya percaya pagi hari ini, ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan yang besar dan ajaib itu ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan disenangkan, Tuhan akan dimuliakan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sedang mengakui kebaikan Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Kita ada sampai hari ini pun semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini pun kita menang karena ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan, sekalipun kita dalam kesulitan saudara, sekalipun kita dalam kesulitan, tetapi kebaikan Tuhan lebih dari segala tantangan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Di masa-masa sekarang justru inilah waktunya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan kedahsyatan Tuhan. Karena itu tugas saudara dan saya. Sekalipun ada banyak goncangan terjadi, masalah besar terjadi, bahkan belum terselesaikan. Namun kalau kita ceritakan, maka kita mendapatkan power, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan apapun yang sedang menimpa kita,
bukan maksud Tuhan untuk membuat kita lemah. Ingat, apapun keadaan situasi apapun yang sedang menimpa kita, bukan membuat iman kita menjadi lemah. Tuhan mau kita, dan Tuhan juga punya maksud supaya kita menang atas pergumulan hari-hari ini. Amin, saudara. Justru ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, karena yang kita ceritakan bukan sembarangan. Bahwa kita menceritakan tentang Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Amin, saudara. Di dalam firman Tuhan pagi hari ini yang saudara dengar, ya, jadi jelas yang pertama, kita harus menceritakan dan mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya, orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, dia akan bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Orang yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dia akan menerima semua kebaikan Tuhan yang sempurna. Dan orang yang menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, orang yang sedang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, hari-hari ini kita adalah hari-hari untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan menceritakan masalah pergumulan pandemi hari-hari ini, namun kita menceritakan lebih banyak lagi kebaikan Tuhan, lebih banyak lagi kedahsyatan Tuhan, lebih banyak lagi perbuatan Tuhan. Maka yang kedua, kita sedang mengakui penebusan Yesus di kayu salib. Ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan tanpa sadar bahwa kita sedang mengakui bahwa Yesus sudah menebus hidup saudara dan saya di kayu salib dengan sempurna. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 mengatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Katakan oleh bilur-bilurnya, deklarasikan oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Puji Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita akan hidup dalam kebenaran. Untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi yang kedua, ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka kita sedang mengakui penebusan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita percaya, kita mengakui Yesus di atas kayu salib yang telah mati, menderita, dan menebus dosa kita dan menyembuhkan kita dari segala penderitaan kita, dari masalah kita, dari pergumulan kita. Dan tadi yang pertama saya katakan, ketika kita menceritakan kebaikan hari-hari ini di dalam kehidupan kita, maka kita mendapatkan kekuatan iman kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka tanpa sadar kita sedang mendeklarasikan perbuatan dan mujizat Tuhan yang ajaib setiap hari. Saudara, tadi saya katakan hari-hari ini kita bukan hari-hari mempersoalkan masalah COVID. Bukan meributkan masalah PSBB dan lain sebagainya. Bukan meributkan masalah 3M ataupun tidak pakai protokol kesehatan. Tapi kita ceritakan apa yang Tuhan mau, karena kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Yang ketiga adalah tanpa sadar kita sedang mendeklarasikan perbuatan dan mujizat Tuhan yang ajaib setiap hari. Jadi hari-hari ini mari kita rajin menceritakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menceritakan lebih rajin lagi dan sangat rajin lagi, kita sedang mendeklarasikan perbuatan dan mujizat Tuhan yang ajaib setiap hari. Di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-9 mengatakan begini. 1 Tawari 16 ayat 9 mengatakan demikian. Firman Tuhan bilang begini. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Sementara banyak orang yang stres, sementara banyak orang yang bingung, yang cemas, banyak orang yang ketakutan, namun anak-anak Tuhan
tetap memuji Tuhan, tetap bernyanyi, tetap memuliakan Tuhan, tetap mengucap syukur, tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa yang sedang terjadi. Saya percaya ada berkat khusus, berkat istimewa yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, saudara. Ketimbang kita buang-buang waktu untuk menceritakan pergumulan kita, masalah, persoalan kita. Saya percaya pagi hari ini Tuhan itu baik. Amin. Sehingga firman Tuhan katakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin, saudara. Dan pagi hari ini kita hanya disuruh bernyanyi, bermazmur, ngomong, ceritakan tentang kebaikan Tuhan dan pekerjaannya, perbuatannya yang ajaib. Itu sebabnya deklarasikan firman Tuhan itu akan membawa kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Kemenangan atas bangsa-bangsa, percaya akan lawatan Tuhan pasti terjadi. Dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Maka dari itu hari-hari ini, kita tidak bisa hanya duduk diam. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Sehingga kita tidak menjadi lemah. Namun kita akan semakin semangat di dalam Tuhan. Semakin rajin di dalam Tuhan. Karena kita menceritakan bukan perkara yang hina, tetapi perkara-perkara yang mulia. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi 3 hal di sini, hari-hari ini adalah hari-hari untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Yang pertama, apa saja perbuatan Tuhan? Yaitu menceritakan kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya hari-hari ini. Kita tidak menjadi lemah. Yang kedua, kita mengakui penebusan Yesus di kayu salib. Jadi yang kedua, ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, artinya kita sedang mengakui penebusan Yesus di atas kayu salib. Mengakui karya penebusannya yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, tanpa kita sadari ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka kita sedang mendeklarasikan perbuatan dan mujizat yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Karena pergumulan kita setiap hari pasti ada. Namun juga Tuhan juga ada dalam pergumulan kita. Amin. Sehingga hidup kita pagi hari ini diberkati Tuhan. Kita tidak takut. Kita akan semakin diteguhkan, dikuatkan. Dan saya percaya orang-orang yang rajin menceritakan kebaikan Tuhan, imannya akan semakin teguh. Imunnya juga akan semakin kuat. Amin. Sehingga kita mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita ceritakan semua kebaikan Tuhan, bukan masalah kita yang kita ceritakan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan, God is good all the time, and all the time God is good. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Tuhan inginkan kita menceritakan tentang Tuhan. Bukan tentang hidup kami sendiri. Namun menceritakan tentang Tuhan itu baik. Tuhan itu besar. Tuhan itu dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur bahkan kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, bernyanyi bagi nama-Mu. Karena Tuhan harus dimuliakan di dalam situasi keadaan hidup kami. Hari-hari ini berkati jemaat yang sudah mendengarkan firman Allah. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Karena kami adalah bangsa, umat pilihan Allah sendiri. Kami bersyukur Tuhan sudah taruhkan pesan-Mu di dalam hati kami, dan kami akan lakukan menceritakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan bangsa kami. Berkati Indonesia, berkati bangsa kami, berkati keluarga kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Yesus, semua yang terima berkat Allah, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.